Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah tentang aspek kesehatan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang telah sering kita dengar atau kita lihat dari beberapa media yang disampaikan oleh ustaz-ustazah, para ulama, para dai, bahkan dokter tentang manfaat atau hikmah kesehatan bagi yang melaksanakan puasa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat puasa bagi kesehatan. Yang pertama, dengan berpuasa kita dapat menurunkan berat badan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pembakaran kalori dan lemak yang ada dalam tubuh meningkat sehingga berat badan menurun. Hal tersebut yang dengan demikian itu orang yang berpuasa memiliki risiko kecil untuk mengalami obesitas. Yang kedua, adanya penurunan input kalori karbohidrat sehingga kadar dalam gula pun akan menurun. Selain itu, adanya penurunan input atau indeks kolesterol yang dengan demikian adanya pengurangan resiko untuk mengalami penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kolesterol seperti stroke dan jantung. Ketiga, dengan berpuasa kita dapat mengistirahatkan organ pencernaan kita yang selama ini bekerja tanpa henti, sehingga ada kesempatan untuk beristirahat dan melakukan yang namanya detoksifikasi atau membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang keempat, para peneliti menyampaikan dengan berpuasa adanya peningkatan imunitas atau kekebalan yang ada di dalam tubuh. Dari beberapa manfaat tersebut, kita dapat memastikan bahwa dengan berpuasa kita akan menjadi lebih sehat. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan demikian? Benarkah dengan berpuasa kita menjadi lebih sehat? Kalau kita merasa lebih sehat dengan berpuasa, pastinya kita akan termotivasi untuk melakukan puasa. Jadi, setelah puasa Ramadan ini berakhir, kita akan termotivasi untuk melakukan puasa Syawal. Dan ketika puasa Syawal ini berakhir, kita akan ketagihan untuk melakukan puasa-puasa berikutnya seperti puasa Senin Kamis atau puasa yang lebih bagusnya puasa Nabi Daud. Tapi apakah kita sudah merasakan hal yang demikian? Kalau kita belum merasakan hal yang seperti itu, di mana letak kesalahannya? Yang pasti bukan orang yang memerintahkan puasa yang salah, dan juga bukan para peneliti yang menyampaikan adanya hikmah kesehatan dalam berpuasa. Tetapi kesalahannya harus kita cari di dalam diri kita. Kita lakukan introspeksi. Apakah puasa yang kita jalankan sudah seperti puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kita berpedoman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Artinya, ketika kita berpuasa, kita juga harus mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam berpuasa dari segi kesehatan, maka sudah saatnya kita melakukan introspeksi diri. Apakah puasa yang kita jalankan sudah seperti puasanya Rasulullah SAW? Meskipun puasa memiliki berbagai banyak manfaat bagi kesehatan, namun ada baiknya kalau puasa juga diniatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita
melakukan semua perbuatan baik karena Allah, maka bukan hanya ridhonya saja yang kita dapatkan, namun juga manfaat yang lain juga ikut kita dapatkan. Umat Islam juga harus memperhatikan anjuran atau amalan-amalan yang dilakukan ketika berpuasa. Hal ini dilakukan demi mencapai amalan-amalan dalam bulan Ramadan menjadi lebih bermakna. Terakhir, ada satu hadis. Walaupun hadis ini diperdebatkan oleh beberapa ulama, hadis tersebut berbunyi, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi kesimpulannya, puasa akan mendatangkan kesehatan bagi siapa saja yang menjalaninya dengan baik dan benar. Dan puasa bukan hanya soal menahan diri dari makan dan minum saja, namun juga soal mencari ridho Allah dan cara meningkatkan pola hidup yang sehat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.